saya Edi Nugraha, saya dari mahasiswa Stikes nih Pak. Kalau gitu Pak, nama Bapak siapa ya Pak? Kalau nama Abdul Rofi. Oh, Abdul Rofi. Kalau nama kesukaannya Pak dipanggil suka apa Pak? Panggil Rofik aja lah. Rofi? Oh iya boleh. Nah baik Pak, untuk selanjutnya kan saya kesini tujuannya itu untuk memberikan penyuluhan ya Pak, yaitu tentang COVID ya, yang sekarang lagi booming ya, Iya. tentang COVID. Nah kalau begitu Pak, bagaimana Bapak perasaannya saat ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya Pak, badan juga sehat, fisik juga Alhamdulillah sehat ya. sehat, ya. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Nah kalau begitu sini kan saya akan penyuluhan tentang COVID ya Pak. Ya, Kira-kira untuk penyuluhan ini sekitar 10 sampai 15 menit ya Pak. Untuk tempatnya di sini saja ya Pak. boleh di sini aja. Ya, baik Pak. Kita sambung saja Pak. Di sini saya membawa leaflet ya Pak. Ini boleh sambil dipegang sama Bapak, sambil dibaca-baca Pak, sambil saya menjelaskan juga ya Pak. Perhatikan juga. Nah baik Pak, sekarang kan yaitu tentang booming tentang corona ya, disuntik corona atau COVID gitu ya. Nah COVID ini yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini karena infeksi virus ini disebut dengan COVID Pak, atau juga corona. Nah corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian Pak, seperti itu. Jadi COVID itu sangat mengancamkan ya Pak, seperti itu. Nah untuk gejalanya itu ketika kita terpapari oleh COVID ini, gejalanya itu seperti nanti merasa demam, pusing kepala, sakit kepala, nyeri tenggorokan, nyeri otot, batuk kering, sesak napas. Nah seperti itu Pak. Jika nanti ada gejala seperti itu, nah itu kan disebut juga termasuk ya ke dalam COVID seperti itu, gejalanya itu ya Pak. Nah itu Pak, tadi itu untuk gejala-gejalanya ya Pak. Nah untuk sekarang yaitu cara penularan COVID ini Pak. Nah cara penularannya ini seperti tidak sengaja menghirup racikan ludah dari bersin atau banyak penderita COVID seperti itu Pak. Lalu juga di sini ada memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID. Misalkan Bapak dari luar, habis dari luar, dari mana saja itu, Bapak sebaiknya mencuci tangan, gitu. Lalu bisa nanti Bapak memegang hidung, mata itu boleh kalau udah mencuci tangan, ya Pak. Dan juga di sini penularannya itu kontak jarak dekat dengan penderita COVID, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah itu baik dihindari Pak ketika kita sedang di luar ada yang terpapar COVID, lebih baik kita menjauh Pak, seperti itu, supaya kita tidak terpapar juga oleh virus tersebut. Nah untuk cara pencegahannya itu rutinkan untuk mencuci tangan Pak, setiap hari habis dari keluar dari mana gitu. Biasakan untuk mencuci tangan seperti itu Pak. Lalu juga jangan menyentuh mata, mulut dan hidung sebelum mencuci tangan ya Pak, gitu. Hindari juga berdekatan, menjaga jarak seperti itu Pak. Kalau Bapak ada keperluan dari luar, misalkan ada acara, lah lebih baik kita menjaga jarak aja seperti itu Pak. Untuk makanan juga nih Pak, sangat ini pencegahannya ketika Bapak di rumah makanan yang daging seperti itu, nah itu masaknya itu harus sampai matang gitu Pak, jangan sampai setengah matang gitu. Gitu. Lalu gunakan masker juga Pak ketika Bapak keluar kemana gitu. Biasakan untuk memakai masker gitu Pak. Hindari juga berpergian. Nah misalkan Bapak mau ada acara nih misalkan, terus Bapak sekarang kan lagi COVID ya Pak, ya lebih baik ketika emang acara itu sangat penting bagi Bapak, ya
silakan datang, tapi untuk menjaga jarak aja gitu. Tapi kalau tidak penting, terlalu penting mah ya jangan dulu keluar lah gitu Pak ya gitu. Lalu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk. Nah, ketika Bapak sedang batuk bersin, nah lebih baik Bapak itu tutup mulutnya pakai tisu supaya cairan air liur itu tidak kemana-mana Pak. Lalu nanti dibuang tisunya gitu Pak. Nah, lalu untuk selanjutnya kan kalau Bapak kemana-mana itu harus menjaga 5M ya Pak. Iya. 5M itu seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga kerumunan, menjaga juga mobilisasi atau berkontak dengan yang lebih lain gitu. Nah, untuk pencegahannya yaitu biasakan Bapak tadi ya sudah ini sering mencuci tangan pakai sabun gitu ya Pak. Juga untuk gunakan masker bila batuk atau pilek seperti itu. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayuran dan buah-buahan. Nah, bisa juga Bapak memakan buah-buahan, atau juga bisalah Bapak sering menjemur di pagi hari seperti itu Pak. Nah, lalu hati-hati juga kontak dengan hewan, itu bisa juga terpapar gitu Pak, itu racunnya. Rajin olahraga, nah di pagi hari seperti itu lari, seperti gimana gitu Pak. Untuk selanjutnya mengkonsumsi daging yang tidak dimasak itu harus dihindari ya Pak. Lalu juga bila batuk, pilek dan sesak napas segera fasilitasi kesehatan. Misalkan Bapak sudah merasa gimana ya, merasa agak nggak enak gitu, pernapasan atau batuk, segeralah Bapak itu pergi ke puskesmas, ke rumah sakit untuk berobat, untuk dicek selanjutnya. Nah, seperti itu Pak. Nah, baik Pak, penyuluhannya ya Pak sudah selesai. Tadi saya sudah menjelaskan itu corona itu apa, gitu, cara pencegahannya bagaimana, penularannya seperti apa. Nah, seperti itu. Apakah Bapak ada pertanyaan Pak? Ini sih mau bertanya, kan saya suka keluar ya, tapi deket gitu gak jauh, apakah itu juga harus pakai masker? Ya harus Pak, karena virus ini kita tidak tahu kan ya Pak, virus ini datangnya dari mana. Yang itu disarankan sih wajib lah gitu, bisa disebut wajib itu harus memakai masker meskipun untuk ke warung sebelah gitu, kemana gitu. Biasakan memakai masker lah Pak. Berarti harus ya? Ya harus Pak, seperti itu. Nah baik Pak, kalau gitu ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Palingan itu aja sih. Itu aja ya Pak. Iya, soalnya kan jarang pakai masker itu yang betul. Ya kalau begitu Bapak sudah paham ya Pak. Nah kalau begitu coba Pak, saya akan bertanya kepada Bapak nih Pak. Kan Bapak tadi sudah paham ya Pak. Iya. Nah, coba Pak, bagaimana Pak? Sebutkan coba cara pencegahannya itu apa saja sih? Kalau cara pencegahan COVID itu yang pertama rutin mencuci tangan gitu. Jadi kalau misalkan kita habis beraktivitas, habis keluar gitu, kalau bisa kita mencuci tangan. Soalnya kan kita tidak tahu kita kontak dengan orang siapa aja gitu kan. Terus jangan menyentuh, jadi jangan menyentuh mata, mulut dan juga hidung sebelum mencuci tangan. Nah, itu berkesinambungan dengan yang nomor satu. Terus yang nomor tiganya hindari pendekatan. Jadi karena ada COVID sekarang itu jadi harus jaga jarak. Terus masak daging. Jadi kalau masak daging itu harus sampai matang, jadi jangan sampai setengah matang juga, karena dikarenakan terkena COVID juga gitu. Terus gunakan masker itu wajib sih. Hindari berpergian, tutup mulut dan hidung. Sering cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, konsumsi gizi seimbang, banyak sayuran dan buah-buahan. Hati-hati kontak dengan hewan. Terus rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Ini bisa nambung berarti ya Pak sama yang nomor. Terus bila batuk, pilek dan sesak napas segera ke fasilitas kesehatan. Ya baik Pak. Lalu ya Pak, Bapak ternyata sudah paham ya Pak. Ya mudah-mudahan untuk materi ini, penyuluhan ini, mudah-mudahan Bapak juga bisa
mengamalkannya Pak, bisa mengaplikasikan tentang penyuluhan ini, karena ini sangat penting Pak. Karena sekarang itu apalagi di minggu sekarang ya, di hari-hari sekarang dari booming nih, ada PPKM ya Pak untuk sekarang, Iya. untuk pencegahan gitu kemana-mana seperti itu Pak. Nah kalau begitu Bapak jangan dulu keluar, seperti itulah. Bisa malam mingguan. Iya, aduh malam minggu sulit ya untuk anak muda ya Pak. Sulit anak muda. Iya. Nah, baik Pak, untuk yang selanjutnya itu Bapak harus mematuhi protokol kesehatan ya Pak, Iya. yang sudah diterapkan oleh pemerintah ya Pak. Apalagi yang sekarang ada ya banyak itu seperti banner menjaga kesehatan, kerumunan seperti itu. Nah Bapak harus menjaga aplikasi ini ya Pak, harus menjaga seperti itu. Untuk selanjutnya Pak, ini libretnya boleh dibawa aja, gak apa-apa, sama ini buat baca-baca ya, buat Ya, juga makasih ya. Bapak juga bisa menerapkan ke keluarga, bisa memberikan ke keluarga, memberitahu gitu seperti itu. Nah kalau begitu Pak, ini kan penyuluhannya sudah selesai. Saya izin pamit dulu ya Pak. Boleh. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam.